Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salam. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa kembali kita bersama-sama di sini dalam acara Gramatika Bahasa Al-Quran yang kali ini diselenggarakan secara recording di channel YouTube ISDN resmi, yaitu ISDN Studio. Kembali kita di sini menghadirkan narasumber yang begitu sangat mumpuni keilmuannya dalam gramatika bahasa Al-Quran, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Rijal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Yuda. Bang Guntur. Iya, Masya Allah. Iya, ya kali ini Insya Allah saya akan memandu atau mengawal jalannya acara ini sampai dengan selesai. Tidak pula-pula ya, Alhamdulillah saya dan ditemani di sini oleh beberapa narasumber lainnya ya, yang Insya Allah memiliki keilmuan di bidangnya masing-masing. Izinkan saya menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko Suranto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Untuk yang kedua, Pak Herman ya. Kebetulan beliau ini seorang emir di Al Hasani Channel ya, Pak Ustadz Rijal ya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Emir Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Dan yang ketiga kita sambut ini seorang ustazah ya, yang insya Allah memiliki suatu keilmuan yang memang luar biasa di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Lili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya malu jadi bilang ustazah. Masya Allah. Doa. Baik. Baik. Tidak lama lagi ya, kita akan langsung masuk ke materi pembahasan yang insya Allah pada hari ini materi pembahasannya yaitu masih di dalam surat Al-Baqarah yang kali ini itu ayat yang ke-8. Baik, kita langsung saja ke inti acara, yaitu pembahasan gramatika bahasa Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 8. Dipersilakan untuk Ustadz Rijal mengawali acara ini. Tafadhol, Ustadz. Terima kasih, Bang Guntur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira umatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semuanya, terutama kita lahir dalam keadaan Islam, satu-satunya agama yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berikan kita iman sehingga kita mudah dan gampang melaksanakan semua perintahnya dan menghentikan semua larangannya. Kemudian kita diberikan oleh Allah panjang umur dan sehat badan sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini, yaitu ISDN Studio. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah sebagai abdan syakuran, hamba yang pandai bersyukur, agar Allah kelak menambah terus nikmat kepada kita. Karena Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kau bersyukur, maka kita akan ditambah oleh Allah nikmat-nikmat kepada kita. Tapi kalau kita ingkar atas nikmat Allah, maka azab Allah sangat pedih.
Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah panutan bagi kita, beliaulah role model kita. Beliau telah memperagakan bagaimana hidup di muka bumi ini sebagai seorang pimpinan, sebagai seorang anggota masyarakat, sebagai seorang guru, sebagai seorang suami, sebagai kepala keluarga. Beliau sudah memperagakan, dan bagaimana beliau mencintai umat sudah tidak kita ragukan lagi. Itulah beliau yang kita berharap sepanjang nanti di yaumul hisab, dan kita berharap di surga nanti kita bertetangga dengan beliau. Alasan kita cuma satu, kita mencintainya. Baik Bapak-Bapak sekalian, sebelum saya mulai gramatikal Al-Quran, sebagaimana biasa, saya akan minta kepada Pak Herman sebagai Amir Al-Hasani untuk menyampaikan tips latihan yang kita sudah susun untuk mempermudah para peserta kita dalam latihan nanti. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Herman. Silakan Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan tips latihan. Tips latihan ini biasa dipergunakan di kelas pembelajaran metode Al-Hasani. Yang pertama, tulis ayat yang akan diterjemahkan di dalam buku khusus. Yang kedua, penggal ayat-ayat tersebut sesuai dengan komponen yang ada. Tiga, bila terdapat kata kerja, maka uraikan 4 poin, yaitu bentuk, pelaku, akar kata, dan pola. 4, bila terdapat kata benda, maka uraikan sebagai berikut. Akar kata, bila berawalan mu, uraikan polanya. 5, bila terdapat huruf bermakna, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung, jadikanlah kata-kata tersebut menjadi hafalan kita. 6, uraikan arti kata per kata. 7, tulis dengan bahasa Indonesia yang baku. Demikian Ustaz, silakan. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Herman. Mungkin sebelum saya mulai ke ayat, saya tambahkan dikit ya. Kenapa kita harus menulis ya? Pengalaman saya bertahun-tahun, pada saat kita menulis, terjadi pemahaman kita. Kadang-kadang kita belum menerjemahkan, kita tulis, ada pemahaman baru, oh begini ya cara menulisnya, oh begini ya, oh ini yang kata kerja lampau tuh ya, oh ini yang past tense tuh ya, oh ini yang huruf tuh ya. Nah, pada saat kita menulis itu banyak terjadi pemahaman. Padahal kita belum menganalisanya, sudah terdapat pemahaman. Makanya kalau kata orang, kalau kita dengar, kita tahu, kalau kita tulis, kita paham gitu ya. Jadi dengan menulis, itu pemahaman yang lebih dalam. Nah, jadi itu makanya kami menekankan metode kami ini menulis, tulis, dan tulis. Di samping pertanggungjawaban kita kepada Allah, tangan kita ini dibawa ngapain saja. Kalau ditanya nanti, pada tangan berbicara, maka dia mengatakan, ya Allah, tanganku ini membuat untuk menulis kalimat-kalimat-Mu ya Allah. Ada pertanggungjawabannya nanti pada satu hari, nanti mulut ditutup. Pada surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Pada saat satu hari itu nanti, itu mulut ditutup, dan yang bicara kepada kita tangan. Jadi perkataan tangan itu tidak hanya bicara yang lain, tapi dominan dia bicara, ya Allah, ini tangan dibawa oleh Pak Herman, ya Allah, dibawa oleh Pak Joko, dibawa oleh Pak Lili, ya Allah, untuk menulis kalimat-kalimat. Sehingga dengan demikian kita mendapat syafaat nanti dari tangan-tangan yang kita biasakan menulis. Ya. Baik, Bapak sekalian, saya sudah sengaja mempersingkat waktu, karena sudah tulis. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Saya tolong dicek wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, coba dicek dulu sebelum kita uraikan satu persatu. Apa ada betul tulisannya atau ada yang salah? Kita cek tadi, mudah ada yang salah lagi ya. Ya. Itu bimu'minin bukan bumi. Oh iya, nah itu kan bimu'minin, mantap ya, itu bimu'minin. Berarti pas itu. Bimu'minin ya. Nah, oke. Bimu'minin. Kenapa mu'minin ada B-nya? Oke. Sip. Boleh lulus. Kadang-kadang ya ada yang tinggal satu dan biasa lah. Ada guru tadi ya. Oke. Sekarang terpenggal lagi, penggal. Ya. Wa, huruf. Oke. Apa lagi? min, Kita penggal dulu ya. Apa lagi? Mina. min, Nah, apa lagi? an-nasi, An-nasi, apa lagi?
Man. Man, oke lagi. Apa lagi? Yakulu. Yakulu, oke. Apa lagi? Ama. Aman. Amanah. Oke. Terus Ya. Bi. Di. Oke. Nah, jadi Allah. ada juga yang manggal di sini ya. Alifnya milik Allah ya, bukan Ya. milik bi ya. Oke. Ya Allahi. Allahi. wa Wa. Bi. Bi. Oke. yaumi. Yaumi. Ini. Yomi Al akhir ini yaumi. satu kata aja. Kata majemuk. Majemuk ya. Majemuk ya. Oke. Iya. Apa lagi? Wa Wa. ma Ma. Oke. bimukminin. Bi sendiri. satu. Ya. Sendiri Mukminin Iya. ya. Ya. Oke. bimukminin. Nah, sekarang wa. Wa itu kelompok apa dia? Huruf. Huruf Nah, apa tiwa? Dan. Dan. Dan mudah-mudahan semua kaum muslimin muslimat tidak ada yang tidak tahu dalam Al-Quran wa itu artinya dan. Kalau ada kaum muslimin muslimat Al-Quran yang tahu artinya wa, itu namanya perlu belajar banyak. Wa itu kita tidak tahu apa, pokoknya wa itu dan. Ada satu lagi nanti wa artinya demi. Kalau nanti ada persyaratan terpenuhi, wa itu bisa demi. Tapi di sini wa artinya dan. Huruf ya. Mina. Huruf. Itu min ya. Kenapa jadi mina? Karena lam ini mati ya. Mati dia harus hidup lagi. Dia tidak boleh mati bertutur dua huruf. Ini min artinya dari. Dia bisa juga sebagian, Pak. Sebagian juga bisa berarti. Bisa juga di antara ya. Di antara sebagian bisa. Bisa juga di antara. Di antara. Nah ya. Oke. Anas apa itu? Manusia, kata benda. Kata benda. Kenapa kata benda? Ada alif lam. Ada alif lam, manusia. Nah, akar katanya apa nih? Ya artinya gini, bisa jadi satu kata benda itu tidak punya akar kata, tapi paling tidak kita sebut akar kata tempat mencari kata tersebut. Kita asumsi kita kan nggak tahu apa-apa nih. Nah, kita cari kata ini di mana tempatnya. Kan harus 3 huruf itu. Yeah. Nah, pada saat ada alif, nah ini ada alif, maka di tengah itu kita bisa 2 alternatif. Mencarinya di nayasa, ya, di nayasa atau di nawasa. Nah, itu dua kemungkinan itu ya. Nah, kita cari temunya di mana? Di nawasa. Temunya di nawasa ya. Nah, waw ini berubah jadi alif. Jadi tempatnya di nawasa. Ditambahkan di situ artinya adalah manusia. Ya. Jadi alif itu adalah perwujudan dari waw atau ya berubah menjadi alif di tengah itu ya. Jadi tempat kita mencari bisa di waw, bisa di ya. Itu namanya huruf semikuler al-hasani ya. Oke. Habis itu apa lagi? Man, huruf. Man artinya apa? Man barang siapa. Barang siapa. Barang siapa atau siapa. Iya. Siapa. Nah, yakulu. Nah, kalau ketemu kata kerja. Ini apa nih kata kerja? Kata kerja sekarang dan akan datang. Pakai SAD ya. Pakai SAD. Nah, kalau ketemu kata kerja, kita uraikan. Nah, sekarang kita uraikan di sini. Yakulu. Nah, kita uraikan yakulu. Uraikan ya. Yakulu. Nah, pertama apa? Bentuknya. Bentuknya. Kita apa bentuknya? Kata SAD. Kata SAD. Kata kerja sekarang dan akan datang. Di mana kita tahu kata SAD? Ada huruf ya dan doma. Nah, ini pasangan keduanya itu yang menyatakan adalah huruf kata SAD. Kata kerja sekarang dan akan datang. Kemudian pelakunya siapa di situ? Siapa yang melakukan pekerjaan? Karena dalam Al-Quran sudah ada pelakunya. Wa. Karena belum ada tambahan huruf yang lain kan? Wa. Lalu kata-katanya apa? Sorry. Oke. Kata-katanya apa? Pola. Nah, katanya apa? Dibuang ya, buang waw, tinggal kaf, waw lam. Maka seperti ini, waw di tengah berubah menjadi alif. Waw dan ia berubah jadi alif, maka artinya lakaf. Pola. Nah, pola itu bisa 2 kemungkinan, bisa artinya berkata, bisa tidur siang. Nah, jadi bisa tidur siang, bisa berkata ya. Kalau kita nggak hati-hati, tapi itu kalau ya, misalnya di sini yakilu baru tidur siang. Tapi kalau ya puluh itu sudah pasti wow. Maka kita lihat di wow, maka artinya berkata. Ini katanya berkata. Berkata. Nah, ya. Polanya apa ini? Polanya fa'al.
Polanya pola standar, bermakna kalau ya, pola fa'ala. Jadi dalam metode Al-Sani, kalau kita mau kata kerja, tadi Pak Emil bilang 4 poin, maka kita harus tahu bentuknya apa, poin kedua pelakunya apa, poin ketiga akar katanya apa, poin keempat pola. 4 poin itu selalu harus diketahui. Sebelum kita paham 4 poin ini, kita tidak bisa menerjemahkan ayat tersebut atau kata kerja tersebut. Kenapa bentuk dan pelaku itu satu kata? Karena kata kerja dalam Al-Quran itu sudah termasuk pelaku. Tidak ada kata kerja yang tidak ada pelakunya. Ya, nah, jadi bentuk dan pelaku. Kemudian akar kata. Di sini letak kemudahan Al-Quran itu akar kata selalu 3 huruf. Jadi qala 3 huruf. Qaf 1, alif 1, lam 1. Karena alif itu berasal dari waw yang berubah menjadi alif. Itu namanya dalam metode kita huruf semiregular Al-Sani. Bahasa kita itu datang dan pergi sesuka hati. Dia berubah dari waw ke ya boleh, ya ke waw, ya ke alif ke waw. Sebab berubah-ubah dia. Tergantung nanti kondisi ayat. Nah, jadi kalau gitu dicari kamus artinya berkata ya. Jadi dan dari sebagian atau di antara manusia barang siapa yang berkata, dia berkata. Lalu dia berkata. Kita berpikir, kenapa nggak yaquluna, kan banyak nih manusia. Nah, kalau disebutkan atau diuraikan pelakunya dalam bentuk apakah komunitas atau jumlah, biasanya kata kerjanya adalah kata kerja yang pelakunya huwa. Kan ini banyak nih, waminan nasi maya. Kenapa nggak waminan nasi maya yaquluna? Itu tidak. Di sini dikabarkan anas itu adalah sebagai manusia yang munafik. Orang-orang ini cerita orang munafik ya. Tidak semua. Nah, jadi kalau gitu tetap pelakunya huwa. Nah, apa katanya? Dan sebagian mereka berkata, dan sebagian manusia ada yang berkata, apa kata mereka? Amanah. Amanahnya apa nih bentuknya? KKL. Dari mana KKL? Dari na. Dari na ini ya. Nah, begitu kita urai. Amanah. Kita selalu mengatakan di sini kan. Amanah. Nah, kita urai. Bentuknya apa? Bentuknya kata kerja lampau. Ya. Kata kalau bahasa Pak Joko Suranto itu past tense. Saya mengatakan ini simple past tense, sangat simple past tense-nya. Iya. Pak, pelaku, subjek ini siapa? Nahnu. Siapa? Nahnu. Huruf yang menyatakan bentuknya huruf nah, itu juga yang mengatakan pelaku, nahnu. Jadi hurufnya sama. Iya. Nahnu artinya kami. Nah, akar katanya apa? Aminah. Katanya Aminah. Aminah artinya aman dan sejahtera. Pola apa? Fa'ala. Pola af'ala ya. Af'ala. Pola af'ala. Coba perhatikannya pola af'ala. Jadi katanya tadi Aminah sampai sini. Aminah. Iya. Aminah. Berpola af'ala kan tangan tambah alif depannya. Tambah alif, matikan huruf ini. Aminah. Jadi alif mati ketemu alif, a ketemu alif mati, jadi panjang dia. Jadi lah. Aminah. Nah, ini Aminah, amanah. Ini artinya beriman. Jadi karena pelakunya nahnu masuk di sana. Kami telah beriman. Nah, dia berkata kami telah beriman. Iman di huruf kepada. Bisa kepada, bisa dengan. Kepada. Nah, Allah kita tidak berkata tetap sebut Allah ya. Yang namanya Allah tetap kita sebut Allah. Allah. Kami beriman kepada Allah. Dan huruf dan. Nah, wa itu sering ya, jangan sampai lupa pula. Wa itu artinya apa? Tahu kita dan. Kepada huruf ya, huruf pada. Nah, al-yaumil akhir. Nah, di sini ada katanya al-yaum itu hari yama. Yama. Hari al-akhir akhara. Ini kata benda, ini kata benda. Jadi yaumil akhir kata benda majmuk. Ya, hari akhir itu terjemahannya satu, hari kiamat. Hari kiamat. Jadi kata benda, kata majmuk adalah dua kata yang digabung jadi satu yang punya makna baru. Hari akhir adalah kiamat atau tempat besar. Banyak nama, yaumil hisab juga, yaumil din juga, yaumil akhir dan banyak nama untuk hari. Jadi ini adalah yaumil haq juga ada namanya nanti. Jadi hari akhirat atau hari kiamat yang kita tidak ragu lagi.
Jadi mereka mengatakan mereka percaya kepada Allah dan pada hari akhirat. Kemudian huruf dan ma huruf artinya ma itu bisa artinya tidak, bisa apa ya. Nah, Tidak, ini bisa contohnya apa? tidak. tidak Tidak. Kata ganti artinya mereka. mereka. Bimo, B apa? Huruf J ya. Apa namanya? Mereka tidak dengan mukminin, apa itu? Mukminin Kata benda pelaku aktif ya. Orang nih, mu kita butuh pola. Jadi akar katanya apa? Amanah. Katanya amanah. Aminah, polanya af'ala. Jadi kalau berkata orangnya bekerjanya amanah, maka orangnya mu'minun. Jadi orangnya af'ala ini diorangkan. Jadi amanah, pola menjadilah amanah. Jadi amanah, dia telah beriman, maka orangnya mu'minun. Jadi sini adalah orang-orang yang telah beriman. Orang yang beriman. Kita sebenarnya untuk kata mukmin itu kan satu kata ya. Kita orang yang beriman apa namanya? Belum ada. Kita masih orang-orang yang beriman. Karena ini maksud adalah orangnya. Orangnya kita belum ketemu kata seperti kata saya sering saya contohkan, misalnya menonton orangnya penonton ya. Membaca orangnya pembaca. Penulis orangnya penulis. Beriman orangnya beriman. Orangnya apa? Beriman itu kata kerjanya. Orangnya beriman apa itu? Sama apa ya? Apa satu katanya? Kan tadi saya bilang kalau menonton orangnya apa? Orang yang menonton disebut penonton. Orang yang membaca disebut membaca. Tulis disebut penulis. Beriman disebut nggak ada. Pengiman. Nggak ada kan? Nggak ada. Apa tuh? Orang pengiman apa? Orangnya itu, orang yang beriman itu disebut satu kata dalam bahasa Indonesia apa? Apa dari tata bahasa Indonesia yang ada? Belum ketemu, Ustaz. Nggak ada, nggak ada. Kita namakan orang-orang yang beriman saja. Iya. Ya? Nah, jadi itu kita belum ada kata yang tepat untuk satu kata menyatakan orang beriman itu disebut apa? Dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kita sekarang pakai orang-orang yang beriman. Bahasa Inggris mirip-mirip ada, mungkin cuma mirip aja. Apa tuh? Dulu. Oh, kalau bahasa Inggris oke. Deliver. Oh, bahasa Inggris oke. Sekarang bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia ada nggak? Bahasa Inggris mungkin ada metode believer, ada orang R di belakangnya, ada gramatikanya bahasa Inggris mungkin ada. Sekarang bahasa Indonesia apa? Kan tadi saya tanya bahasa Indonesia-nya belum. Nggak ketemu. Oke. Ketemu. Ya, kalau kita nanti kita temukan di mana kadang-kadang kalau sudah tidak ketemu seperti itu, Bang Guntur dan Bapak-Bapak sekalian, kadang-kadang saya menemukannya dalam air mata. Terus terang, kalau saya membaca ketemu bahasa Indonesia itu ketemunya dari air mata, kadang-kadang ketemunya dalam rasa syukur, situ menambah. Karena tidak ketemu lagi dalam bahasa Indonesia, ya ketemunya di air mata. Bersyukur pada Allah, untung saya diberikan pemaham tentang gramatikal Quran. Coba kalau tidak, pemahaman saya kadang belum utuh kalau baca tafsir. Mungkin tafsir sudah benar, tapi saya memahami itu nggak utuh. Tapi pada saat saya kembali ke akar kata, pada gramatikanya, di situ baru terasa pemahaman kita lebih, andaikan kita memahami hanya dari segi tafsir saja. Saya mengatakan, andaikan sama dengan analog nih, saya selalu mengatakan analog, kalau kita berenang dari Bakahuni merah, ya, kan ada tuh Kopassus atau ada hari-hari tertentu ya, para perenang itu kan bertanding itu, menyembur di Selat Sunda, berenang Selat Sunda kan, saya pernah Pak Herman sering lihat itu, ada Kopassus, ada tentara, dan Abrina atau perayaan, itu berenang Pak, dari Bakahuni ke Berak. Nah kalau berenang kita andaikan ikut di situ, pas kita berenang, berenang di atas ya, di gaya bebas, kalau berhenti katakan pegang sampan lah, ikuti sampan, berenang, terus berenang lagi. Sampai di seberang ditanya orang, kamu tadi kesini pakai apa? Oh berenang lautan. Ditanya orang, isi lautan apa? Nah kalau kita berenang di atasnya, tentu kita bilang isi lautan air semua.
Ya kita ke lautan air semua kan. Jadi kalau ditanya apa isi lautan, air. Artinya kalau ditanya dikembalikan ke Quran, apa isi Quran? Oh, isi Quran lengkap. Ada ini, ada itu, ada itu. Tapi terang dikit, next Quran nggak bisa neranginnya. Kenapa? Kita hanya melihat secara di permukaan. Nah, tapi kalau kita berenang menyelam, Bapak akan melihat di lautan itu ada karang, ada ikan, ada apa namanya tumbuh-tumbuhan laut, macam ikan tuh yang bermacam-macam, ada terumbu apa namanya terumbu karang, macam-macam Bapak lihat kan, ada palung dan sebagainya. Begitu juga Quran. Begitu kita memahami Quran dari teks asli, Bapak akan menemukan bagaimana Allah marah murka kepada kita karena berbuat sesuatu, bagaimana Allah sayang, bagaimana Allah memanggil, membujuk orang-orang yang berdosa, bagaimana Allah mengancam orang-orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat, bagaimana janji ampunan Allah, itu terasa di situ. Dan ternyata kita berbicara sama Allah. Afala ta'qilun, kamu punya akal nggak? Kata Allah. Nah, kita kalau digitukan kan kita jawab. Kan Allah berikan akal ke kita. Nah, ya Allah, aku punya akal ya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, itu terasa. Feeling kita terasa. Makanya orang-orang yang Allah katakan orang yang ingin berbicara dengan Allah, ya baca Quran. Nah, jadi ya gitu ya. Nah, sekarang coba kita artikan secara terang. Jadi saya coba, dan dari sebagian manusia ada yang berkata, kami telah beriman, tetapi kepada Allah dan pada hari akhirat, dan tidaklah mereka bersama orang-orang beriman. Nah, coba kita buat bahasa Indonesia seperti apa itu? Itu dari segi saya telah menguraikan kata-kata. Bagaimana dalam bahasa Indonesia yang kita susun? Coba, bisa kelihatan. Coba bahasanya bagaimana apa? Dan sebagian manusia. Nah, ada yang berkata ya? Ada yang berkata. Kami beriman. Kami telah beriman. Kami telah beriman kepada Allah. Hilang nih, mundur, turun dia nih Ustaz. Nggak kelihatan nanti baris keduanya. Misalnya gitu, telah beriman kepada Allah. Kepada Allah ya. Kepada Allah. Dan kepada hari akhir, pada hari kiamat. Ya. Pada hari kiamat. Nah. Oke. Dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Ya, dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Dibantah oleh Allah, orang-orang yang beriman. hilang jadinya Ustaz. Baris kedua setelah kiamat itu nah, habis kiamat hilang ya. Nggak kelihatan juga Ustaz. Nggak kelihatan juga yang itu. Lalu kita turunkan dikit ya. Tapi nggak apa-apa, dibantu dengan ngomong Pak nanti. Dan sebagian manusia ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah dan kepada hari kiamat, hari akhir. Dan tidaklah mereka orang-orang yang beriman. Allah bantah, wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak beriman. Nah, siapa mereka ini adalah orang-orang yang munafik. Jadi dalam Al-Quran itulah cara Al-Quran menyajikan sebuah keterangan ya. Pertama, Al-Quran dimulai dengan Al-Fatihah. Sebuah kesimpulan dari sebuah Quran yang tebal, yang banyak 6.246 ayat itu. Al-Fatihah itu kesimpulannya. Saya melihat, waduh, betul ya. Kemudian ayat berikutnya surah Al-Baqarah, berapa ayat bicara tentang orang-orang yang bertakwa. Itu 5 ayat bicara tentang orang bertakwa. Lalu bicara 2 ayat tentang orang kafir. Kemudian nanti dari ayat 8 sampai ayat 20 dicerita tentang orang-orang munafik. Jadi butuh ayat 8 sampai 20 13 ayat ya. Bicara orang. Jadi untuk menguraikan orang munafik jauh lebih banyak kepada orang kafir, Pak. Artinya apa itu? Kita perlu tahu seperti apa mereka ini sehingga kita bisa hati-hati.
Karena kalau orang kafir jelas dia berada di luar kita. Tapi kan orang munafik dia ada di tengah-tengah kita, dan itu musuh yang paling berat. Bahasa pepatah itu apa? Musuh dalam selimut, mungkin dalam lipatan, musuh dalam selimut. Kalau bahasa Padang itu kapindiang gitu kan. Kapunduang ya. Kapindiang, dan tukang kapindiang, tukang gigit itu kan. Yeah. Dia dalam selimut kita digigitnya. Masih ingat waktu kecil-kecil itu kan. Iya dulu. Nah, kapindiang namanya. Kalau kita pijit dia tuh bau minta ampun itu. Darah kita dihisapnya itu kan. Itu namanya musuh dalam selimut ya. Jadi seorang munafik itu luar biasa. Jadi nanti mungkin pada saat dalam kedua dan ketiga kita ceritakan bagaimana cerita orang munafik itu ya. Hanya satu orang sahabat yang diberikan nama oleh Nabi, Huzaifah. Nabi berpesan kepada dia, ya Huzaifah, jangan kamu bocorkan, karena Nabi tahu semua nama-nama orang munafik itu. Jangan ditahu sahabat yang lain, terutama Umar bin Khattab. Berapa kali Umar bin Khattab minta nama ini, karena dia Umar bin Khattab ini tahu kita main pancung aja kan. Kami nggak mau nanti dikatakan di atas sejarah Nabi membunuh sahabat, padahal dia ada di tengah-tengah Nabi. Nah, jadi Umar bin Khattab nggak akan pernah tahu. Yang tahu hanya Huzaifah sendirian. Nah, jadi Nabi betul-betul menjaga rahasia mereka ini, walaupun dia lawan besar. Jadi orang-orang munafik ini betul-betul lawan dari dalam sendiri. Kita hati-hati dengan orang munafik. Dia seperti orang beriman. Dia ada di tengah-tengah, hadir di tengah kita, tapi dia menusuk dari belakang. Nah, itu cerita orang munafik ini. Jadi itu kata saya, catatan saya di sini, bantahan dari Allah, kemudian bentuk dari pelakunya banyak diuraikan, maka pelakunya huwa, itu catatan saya huwa, kemudian ada kata menjamuk, dan ini bantahan dari Allah, dan cerita tentang orang munafik nanti banyak di Al-Quran. Itu gramatikal Quran ya. Semoga kalau bapak-bapak, teman-teman, ibu-ibu yang di luar sana yang mendengarkan uraian kami, kalau bisa begitu, nah tentu jawabannya masuk ke kelas ya Pak Iman ya. Kami selalu mengajak dan menunggu teman-teman yang sedang mencintai Quran, yang pengen memahami Quran, apalagi kami sudah punya channel sendiri sekarang. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya bebas kapan saya mau masuk ke kami akan melayani Bapak Ibu sekalian demi tegaknya agama Islam melalui Quran di bumi persada kita ini. Itulah apa kami kepada misi kami dan visi kami kepada umat Islam. Kami akan memberikan pencerahan tentang Al-Quran kepada semuanya kaum muslimin muslimat. Demikian dari saya serahkan kepada Pak Iman. Apakah ada teman-teman yang bertanya, oh ya, ke Pak Iman nanti Pak Joko, kita minta Pak Joko dari sisi gramatikal bahasa Inggrisnya kita bandingkan dengan bahasa Indonesianya. Mungkin bahasa Inggris agak sedikit lebih di depan kita kalau menerjemahkan tentang ayat ini. Kita berikan kesempatan kepada Pak Joko dulu Pak Iman ya. Iya. Silakan Pak Joko. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikut adalah uraian atau terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 8. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu memang maknanya juga mungkin mirip-mirip, tetapi memang tidak bisa mewakili secara penuhnya. Yaitu di sini dikatakan, and as the people are confused. Jadi beberapa antara orang-orang itu dia we believe in Allah and the last day. Jadi hari akhir di sini disebutkan the last day. Jadi memang tidak sesuai dengan makna hari kiamat. Terang saja kalau last day itu kan hari terakhir itu kan bisa saja hari Sabtu ya. Sabtu itu kan juga hari terakhir. Jadi memang dalam satu pekan. Tetapi memang kalau dalam bahasa Inggris pengertian hari kiamat itu hanya disebutkan kata the last day saja. Kemudian berikutnya, but they are not believers. But they are not believers. Jadi untuk orang yang tidak beriman, mereka tidak mempercayainya. Maknanya seperti itu, Ustaz. Ini berkaitan dengan terjemahan dalam bahasa Inggris yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Ustaz. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu Pak, saya tanya nih Pak, last day itu Pak, last day itu bisa
terjadi di dunia ini, Pak. Betul. Itu makanya last day itu bisa di hari Sabtu itu kan hari Ahad ya. Itu kan Ya. Ahad itu kan hari terakhir Pak. Jadi itu juga bisa dikatakan last day kan. Oh. Makanya jadi makna last day itu tidak bisa mewakili hari kiamat gitu kalau pendapat saya. Oke. Kalau ditambah depannya Pak, the last day bisa nggak Pak? The last day. The last day nggak bisa. Bisa nggak Pak? Bisa berarti hari tertentu memang betul-betul hari akhir, ada lagi hari setelah itu. Ditambah the last day. Saya belum menemukan Pak. Dia sebenarnya tidak pakai the ya Pak. Karena biasanya Pak untuk kata ini kan ada alif lam. Alif lam itu didampingi oleh the. Nah, di bahasa Inggris memang terus terang ada sedikit penamping alif lam itu they. Cuma bahasa Indonesia nggak ada penamping alif lam itu nggak ada. Kalau disebut the last day bisa nggak mendekati hari the last day itu tidak ada di dunia. Bisa nggak Pak dari segi gramatikal bahasa Inggrisnya disebut the last day? Ya, memang untuk artikel the itu ada beberapa pengertian Pak. Artikel itu ada beberapa pengertian. Pengertian pertama itu hanya satu-satunya di dunia. Itu kita pakai the. Ya. Pengertian kedua, the itu bisa digunakan apabila benda itu sudah disebutkan sebelumnya. Ya. Gitu. Oh, disebutkan ya? Ya. Oke. Jadi menurut Bapak terjemahan itu masih kurang? Ya, kalau itu tadi, kalau pengertian last day itu kan hari terakhir itu kan maknanya bisa makna yang ada sekarang atau yang ada di dunia ini juga. Bisa ya? Ya. Oke. Kalau kita dalam bahasa Al-Qur'annya yaumil akhir itu tidak bisa dikatakan di dunia, memang sudah tidak ada lagi hari habis hari kiamat gitu. Ya. Oke. Makasih Pak Joko ya. Ya, Pak. Oke, saya mungkin ke Bu Lili. Bu Lili ada pertanyaan, kalau Bu Lili mungkin nanya ya. Ada pertanyaan Bu Lili? Oh, lewat Pak. Lewat ya. Oke. Nah, mungkin Pak Irman kalau ada bertanya, silakan Pak Irman kalau ditanya, komentarin apa. Silakan Pak Irman. Mic-nya Pak Irman, mic buka, mic-nya Pak Irman, mic dibuka dulu. Mic-nya dibuka Pak Irman. Pak Irman, mic dibuka. Oh, ya, Ustaz. Tadi Bapak nelpon jadi saya mute tadi. Iya, nggak apa-apa, bagus. Silakan. Maaf. Ini Pak Ustadz, bi itu kadang-kadang berarti kepada atau dan gitu ya. Ya. Kira-kira kapan kita mengambil makna kepada dan kapan kita mengambil dengan? Ya, itu sebenarnya dalam bahasa Indonesia mana yang kalau saya sesuaikan dengan bahasa Indonesia mana yang enak bunyinya. Kalau bi itu sebenarnya kan kepada bisa, dengan bisa. Saya percaya kepadamu, saya percaya denganmu. Mungkin nggak masalah. Ya, masalah ya. Nah, iya. Jadi sekali lagi, oke Pak Joko izin ya, ada tetangganya menikah sama apa. Jadi kalau saya mengatakan saya agak fleksibel kata-kata bi itu, mana yang enak dengar. Percaya kepada Allah, jadi percaya kepada apa Allahnya itu. Amanabillah, percaya kepada Allah, percaya dengan Allah. Kira-kira mana lebih cocok bahasa Indonesianya itu? Ya kalau dengan itu kan berarti kita dan dia gitu kan? Iya, kalau kepada dan dia. Kalau kepada menuju satu aja. Nah, mungkin kita pakai kepada nanti ya, karena dua-duanya bisa, itu bisa dengan, bisa kepada, bisa padahal, bisa juga artinya lain-lain nanti ya. Iya. Satu huruf itu bisa dua tiga arti nanti. Sama dengan la'alla, bisa agar, mudah-mudahan atau barangkali. Nah, misalnya. Kalau bahasa Indonesia seperti ini Pak Iman ya. Karena kata bahasa Indonesia itu mungkin satu kata itu kata misalnya bisa atau pukul. Iya. Pukul berapa hari. Menunjukkan waktu. Tapi kalau pukullah anak itu. Nah, lain lagi artinya kan. Jadi kita lihat konteksnya nanti. Ya, misalnya kalau tadi dengan dan kepada itu kan sangat jelas kalau kita ngirim surat kan kepada yang terhormat kan berarti ada tujuannya gitu. Ya.
Nada bisa dengan, kita dengan yang terhormat. Itu yang lebih jelas gitu. Penggunaan perbedaan itu, makanya ini konteks ya mungkin ya Ustaz. Iya, konteksnya yang kita lihat ya. Jadi ada satu dalam Al-Quran itu ada satu kata artinya banyak. Ada banyak kata artinya satu. Cuman satu itu kalau banyak kata di satu, kita nggak bisa menampung kata yang banyak itu karena misalnya masing-masing kata itu berbeda-beda artinya. Sama dengan kata tidak dan tiada. Saya tidak punya uang, saya tiada beruang. Nah, apa beda saya tidak punya uang dan saya tiada beruang? Kalau tidak punya uang mungkin menurut saya mengatakan bukan apa aja, mungkin kondisinya agak sedikit nggak punya uang. Tapi kalau tiada beruang sudah memelas itu. Saya tiada berduit, sudah memelas, sudah miskin amat gitu kan. Itu pesan dalam Indonesia ya. Itu bahasa sastra. Aku tiada yang menyayangi. Nah ada lagi. Bahasa puisi biasanya itu. Jadi kita juga akan menikmati bahasa sastra dalam Al-Quran nanti. Itu ya Pak Iman ya. Ya, terima kasih Ustaz. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, kita serahkan kepada Bang Guntur untuk membuat satu statement kali ya. Dari kita, sekali lagi ini cerita awal dari orang munafik. Jadi cerita pertama Al-Quran bilang tentang orang bertakwa, sudah diuraikan sebelumnya. Lalu cerita orang kafir, sudah diuraikan juga. Ini baru kita mulai masuk cerita orang munafik. Secara pendahuluan, nanti di belakang banyak kali. Nah, ciri-ciri orang munafik itu apa? Dan Nabi, kalau berkata selalu bohong, kalau berjanji selalu ingkar, dan kalau diberikan amanah khianat. Nah, jaga kita itu ya, 3 itu jaga. Belum Islam berjanji tepatin, ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, dia janji tepatin. Kalau diberikan amanah, tolong diberikan amanah beban, tolong amanah. Dan kalau berkata dengan dusta, ya kita ngomong, kita nggak boleh dusta. Kita ngomong apa adanya. Islam itu apa adanya, nggak boleh berdusta. Tidak boleh demi apa berdusta, kita nggak boleh ya. Jadi jaga untuk orang munafik sifatnya 3 tadi. Kalau berkata selalu bohong, berjanji ingkar, dan diberikan amanah khianat. Demikian dari kami tim Al-Sani, kami kembalikan kepada Bang Guntur. Silakan Bang Guntur. Ya, syukron wa jazakallahu khairan katsira. Baik Ustadz Rijal, Masya Allah penjelasannya sangat luar biasa sekali mengenai pemaparan gramatika Al-Quran pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 8, di mana kandungan ayat tersebut itu menceritakan atau memaparkan, menguraikan sifat apa orang-orang munafik demikian yang sangat membahayakan, yang sangat mengancam, bahkan pada yaumil akhir nanti mereka itu disebut bukan orang yang beriman. Nauzubillah min dzalik. Masya Allah. Iya. Di mana bahayanya menjadi orang munafik itu bila mana dia berkata selalu dusta, bila mana dia diberikan amanah selalu ingkar, dan bila mana dia tidak pernah berkata-kata itu dengan kebenaran. Iya, betul. Saya jadi teringat itu di dalam Quran surat An-Nahl ayat 82, di mana di sana itu difirmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, fa in tawallau fa inna ma'alaikal balagul mubin. Bagaimana kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW itu, di mana di sana dikatakan bahwa kita itu senantiasa dituntut untuk berkata dengan terang benderang, tidak ada artinya ada kedustaan di sana, dan kita di sana dilatih untuk tidak menjadi orang yang munafik, karena orang munafik adalah sebuah perbuatan yang sangat merugikan untuk dirinya sendiri dan untuk orang banyak. Bisa dikatakan yang tadi Ustadz Rijal katakan itu adalah orang-orang munafik adalah musuh dalam selimut. Nauzubillahi min dzalik. Baik, untuk sesi selanjutnya apakah mungkin ada lagi yang mau diinikan Ustadz Rijal? Cukup mungkin waktu berikutnya lagi biar sedikit, jadi tertarik orang terlalu panjang nanti bosan ya. Orang. Insya Allah Jumat nanti kita ketemu lagi. Masya Allah, baik.
Dan bagi pemirsa di sini ataupun yang menonton di channelnya Ustadz Rijal Al Hasani Channel dan ISDN Studio channel resmi kami, bagi yang berminat ingin menjadi mempelajari gramatika Al-Quran, silahkan hubungi Emir Al Hasani Channel yaitu Pak Erman, atau langsung masuk ke link Zoom-nya Al Hasani Channel. Nah, yang insya Allah nanti di sana beliau yang berminat atau berkenan untuk menjadi murid atau ingin mempelajari gramatika Al-Quran, insya Allah diberikan bimbingan di sana dan diberikan beberapa tips nanti di sana akan memudahkan mempelajari gramatika Al-Quran. Baik, karena sudah mendekati hari ini ya, waktunya sudah mendekati selesai ya. Baiklah, kalau begitu mungkin yang mau memimpin doa mungkin Pak Emir atau Ustadz Rijal, silakan. Emir, doa penutupan majelis takmah. Doa penutupan majelis biar nanti saya yang tutup. Untuk doa silakan Pak Emir Erman mari diperkenankan. Mari kita tutup acara kita siang ini dengan sama-sama membaca doa kepada majelis. Auzubillahi Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian Bang Guntur, silakan. Iya, baik, terima kasih atas doa yang diucapkan oleh Pak Emir Erman Al Hasani Channel. Baiklah, selesai sudah rangkaian acara kita pada hari ini di dalam acara Gramatika Al-Quran yang diselenggarakan oleh ISDN Studio Channel dan bersinergi dengan Al Hasani Channel. Apabila ada kata-kata atau khilafan yang salah di sini, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesalahan dan kekhilafan memang adalah berasal dari diri saya sendiri. Sedangkan apabila ada kebenaran di dalamnya, kebenaran itu hanyalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Guntur Nugra alias Ali Hasan Al-Bantani mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ustadz Rijal Al Hasani dan Pak Emir Erman, berikut dengan Ibu Lili dan Pak Joko Suranto atas kehadirannya di sini pada hari ini. Baiklah, saya tutup acara ini. Wa akhirul da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.